sampaikan yang disampaikan. Untuk acara intinya bisa saya langsung ya. Siap-siap. Ya. Yang lain jangan izin ya. Nanti izin aku ini. Kamar mandi. Ya, saya bagi dulu kipasnya. Soalnya ada yang mau dapat kipasnya. Siap. Aduh, bentar ya. Oke. Siap. Dinaikkan kayaknya sudah. Oke. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat siang ya. Pagi menjelang siang. Ya, Bapak Ibu. Ya, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di kegiatan saya di aksi nyata calon guru penggerak saya. Ini adalah tugas saya, di antaranya ini tadi presentasi aksi nyata dengan teman sejawat. Tak lupa juga kita panjatkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Untuk mempersingkat waktu saja Bapak Ibu, tidak usah lama-lama. Jadi adapun yang ingin saya sampaikan yaitu budaya positif. Budaya positif ini banyak yang jadi pertanyaan di dalam, walaupun judulnya sedikit tapi maknanya sangat besar. Aksi nyata modul 1.4 membentuk budaya positif. Konsep budaya positif, di dalam konsep ini ada beberapa tahap yang harus disampaikan, yang harus diketahui. Untuk menciptakan budaya positif itu melewati beberapa tahap. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas atau membentuk keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi. Dan segitiga restitusi. Jadi ini mungkin hal-hal yang sudah sering kita lakukan, cuma ada kata lain dari hal yang sudah sering kita lakukan. Yang pertama, ini sebuah pertanyaan dari saya, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya, alasannya apa? Bisa nggak? Apa sih kenapa hukuman itu tidak mendisiplinkan anak? Hukuman itu akan membuat anak menjadi jerah atau takut. Ya, mungkin zaman dulu bisa Pak, tapi untuk sekarang itu sulit. Waktu kecil saya tuh dihukum bapak saya dengan cambuk, masih ingat saya. Kalau saya melakukan kesalahan dicambuk, takut jerah. Tapi untuk sekarang nggak bisa dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sukit. Ya, hukuman ternyata tidak dapat mendisiplinkan anak karena hukuman itu sifatnya cuma sementara aja. Ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak juga. Iya. Oke, kita lihat. Menurut saya tidak, karena tetap saja itu sebenarnya sementara. Dan itu didasari rasa takut ya, bukan karena sadaran diri. Rasa takut aja. Ya, terima kasih Bu Titi. Jadi yang kedua tidak, karena sifatnya sementara dan bukan dari kesadaran diri sendiri. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Tidak juga. Benar? Tidak juga ya. Karena mungkin anak-anak itu kepingin kalau ada sesuatu mungkin
Nah, rajin, begitu habis nggak sudah. Ya, oke, terima kasih. Perubahan paradigma. Sekarang kita akan mencoba bermain dulu Bapak Ibu. Sekarang kita akan bermain cobalah buka, ya. Anda adalah A. Jadi mungkin yang bersambingan ya, berdua. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Mungkin yang di sebelah kanan saya, ya, sebelah kanan saya mengepalkan tangan, ya. Mengepalkan tangan. Coba Anda bayangkan bahwa yang Anda pegang itu sesuatu yang sangat berharga buat Anda. Nah, itu dibayangkan mungkin emas, uang 100.000, ya, atau berlian, ya, atau cincin kawin, cincin nikah, ya, cincin tunangan, ya. Sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, ya. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, tugas rekan di sebelahnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda, ya. Apa dengan cara membujuk, ya, menghadap, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, ya. Boleh bahkan menawari Anda uang agar Anda membuka kepala tangannya. Boleh dicoba? Ayo, yang sebelah kanan tadi. Ya, ya. Yang di sebelah kiri itu adalah tim B yang mencoba untuk bagaimana tim A itu bisa membuka kepala tangannya. Coba, ayo Bapak Ibu, ayo dicoba dulu. Anggap di tangan kanan tadi itu barang berharga, ya, dan tidak boleh dibuka sama sekali. Bagaimana supaya boleh dibuka? Coba, ayo. Ya, ayo tolong menir, ya, ya, ayo, coba, digelitingin, ayo, akhirnya ya, ayo, sudah, belum bisa, ayo buka. Iya, nggak bisa ada yang cuma sekali diri langsung dilepas, ya. Artinya barang itu nggak penting sesuatu itu, ya. Tapi kalau barang penting, apapun yang terjadi itu pasti akan dipertahankan, ya. Ya, jadi dengan adanya seperti itu tadi, bahwa hal yang begitu penting buat kita, ya, itu akan kita pertahankan. Bagaimanapun caranya orang itu akan mendapatkan, kita pasti akan berusaha mempertahankan, karena itu adalah hal atau barang penting buat kita harus jaga. Ya, perubahan paradigma teori kontrol. Dari kegiatan tadi kita akan mempunyai penilaian bahwa teori kontrol itu yang pertama ilusi guru mengontrol murid, itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan terlalu ilusi dan yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki untuk memaksa. Ya, untuk pertanyaan yang ilusi mengontrol murid, di sini untuk ilusi guru mengontrol murid, ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu
jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya sama dengan tadi, ya anggap tadi yang mengepalkan tangan itu murid, ya bagaimanapun kuatnya kita berusaha untuk membuka apa yang diberikan itu murid, kalau bukan murid yang mau membukanya, mungkin tidak akan terbuka. Bagaimanapun kalau memang itu dianggap penting. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perintah tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Seperti tadi mungkin, ayolah, aku cuma mau coba lihat aja apa sih yang di tanganmu, ya. Jadi kita ulang-ulang membujuk bagaimana caranya supaya tangannya tadi itu, nah itu tadi kayak Bu Abel ya, cuma sekali gelitikan aja langsung lepas tuh. Ya, ternyata ilmunya Ibu Tiga hebat ya, sudah tahu lah yang mana yang harus digelitikin. Kebiasaan. Ketiga, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Yang terakhir, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Oke, lanjut, Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini stimulus respon, ya. Ya, yang stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama, teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Mungkin kebutuhannya sama tapi ternyata realitasnya ya berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, teori setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teorinya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu teorinya. Dan selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teorinya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teorinya, model berpikir menang-menang. Ya, jadi permainan tadi seperti kepalan tangan. Di sini orang lain bisa mengontrol saya, tapi teorinya, ya, orang lain tidak bisa mengontrol. Cuma Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini bagi kita sendiri, bukan orang lain. Kita mau ke kanan, tapi kalau keinginan kita ke kiri, ya ke kiri. Kita lanjut. Kita masuk di pelajaran intinya. Apa sih itu budaya positif? Ada yang bisa kasih masukan, Bu? Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah pembiasaan diri yang didasari oleh kesadaran diri sendiri untuk melakukan hal-hal baik. Pembiasaan diri, ya. Jadi pembiasaan, ya. Ada lagi yang lain? Pak Soleh mungkin? Ya, kalau ya sama seperti Bu Titi. Ya, sudah mewakili. Jadi budaya positif itu pada intinya adalah pembiasaan yang kita tanamkan, termasuk di dalamnya ada nilai-nilai positif yang kita harapkan akan tumbuh dan menjadi kesadaran gitu. Mulai dari lama-lama ibaratnya dipaksa, lama-lama jadi terbiasa gitu. Oke, terima kasih Pak Soleh dan Bu Titin, ya. Jadi kebiasaan adalah pembiasaan, ya, yang memang harus dipaksa dulu baru akan bisa biasa. Budaya positif adalah nilai-nilai atau
nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid serta dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu memang seperti apa yang dibagikan sama Pak Amir kemarin ya, semacam kartu deposit. Memang harus ada paksaan dulu, ya. Paksaan. Kalau sudah terbiasa, walaupun tidak pakai deposit, pasti dia akan sudah sadar. Ini. Ya sama lah. Mungkin kalau maaf untuk masalah mungkin ibadah juga biasa harus ada paksaan dulu. Dipaksa dulu. Habis itu baru kalau sudah terbiasa baru sudah bisa lewat. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadi mereka masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu memang awalnya harus dipaksa. Setelah sudah dipaksa, ini tadi akan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan jika kita mau mendapatkan budaya positif. Disiplin positif akan membawa peserta didik pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bernalar kritis. Keyakinan kelas. Di sini saya coba menggali, ya, mencari referensi, kemudian dikumpulkan dalam membuat keyakinan kelas. Setiap anggota kelas, ini contoh Bu ya, contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh keyakinan kelas. Yang kedua, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi keyakinan kelas itu beda dengan peraturan kelas. Ya. Keyakinan itu sifatnya seperti abstrak, ya, nggak harus seperti gini, dilarang berkelahi di dalam, enggak. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya kata-kata positif. Tidak boleh ada kata-kata tidak boleh ada kata-kata dilarang. Ya, jadi ketetapan kelas, keyakinan itu kalau keyakinan sifatnya abstrak dan universal dan bisa dipakai oleh semua orang. Tapi kalau ketetapan kelas, yang pakai cuma di kelas itu saja. Tapi kalau keyakinan kelas boleh dipakai di luar. Jadi kalau bisa membuat keyakinan kelas itu, kita buat peraturan dulu. Habis peraturan, kita buka keyakinan kelasnya, bahwa cari satu dari semua peraturan itu. Kita cari satu kata, mungkin tidak boleh terlambat ke sekolah. Mungkin kata positifnya disiplin dan tepat waktu. Jadi kata-kata yang dulu mungkin kita tulis dilarang, tidak boleh, jangan, itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kita ganti dengan kata-kata yang
nilai positif. Ya, mungkin tadi ada di antara teman-teman di kelas membuat kesepakatan kelas, peraturan kelas, dilarang menyontek, dilarang masuk pada saat yang jelasnya kata-kata dilarang itu kita rubah menjadi arah positif. Ya seperti ini dari ini keyakinan dari SD 015 kalau tidak salah kemarin ya. Ini kelas 5 kelas 6. Jadi buat keyakinannya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi dia cuma mengatakan keyakinannya hormat itu tadi ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Dia tidak menulis ya, kata dilarang, kata jangan, kata tidak. Kemudian bekerja. Ini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Selanjutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pas? Oke, kita lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini sudah pasti. Ya, kalau tidak bertahan hidup ya sudah. Innalillah. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau tidak ada kasih sayang ya pasti agak susah. Jadi kalau yang sudah masih muda ya cepat-cepatlah supaya kasih sayang juga ya. Yang ketiga, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kita lanjut. Posisi kontrol. Jadi posisi kontrol di sini ada 5 yang harus. Ini intinya biasanya kemarin saya akan sebutkan dulu, kemudian kita akan menonton sebuah YouTube. Kira-kira kita berada di posisi kontrol guru yang seperti apa? Yang pertama, penghukum, ya, penghukum. Yang kedua, pemberi rasa bersalah. Jadi yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Jadi manajer ya? Hewan dan jadi manajer. Ya, penghukum, benar jadi penghukum, ya. Oh kadang-kadang. Oke, kita dulu videonya Bapak Ibu ya, bentar aja. Kira-kira kita berada di posisi nomor berapa? Ini sebuah cerita. Salam bahagia Ibu dan Bapak Bineka. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Ya, jadi ini ada mulai dari yang pertama penghukum. Ya, kita akan melihat apakah diri kita itu sekarang di mana sih posisi kita. Adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi pemantau. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan aksi sebenarnya yang terlambat pada 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam Iya, kita perhatikan videonya Bapak Ibu ya. Ini posisi pertama adalah posisi guru sebagai penghukum. Ini Naren yang terlambat
kemudian ada guru BK-nya atau mungkin ada guru piket. Apa itu? Kayaknya dibuat begitu di bawah. Ya, selesai. Aku harus terlambat dia aja mas. Ya, jadi di sini ibu gurunya ini sampai memarah-marahinya ya dengan hukuman keliling 5 kali biar kapok. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat dapat terlambat sama hingga pamit tidak. Terlambat bukan salahnya. Salahnya orang tua. Ya, ini pembuat merasa bersalah. Loh, kenapa speakernya ini penuh? Tugas orang tua itu mengingatkan. Kamu kenapa terlambat lagi dalam ini? Ya Tuhan. Apa susah itu? Pulang aja. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan begitu sama dia ayah. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begitu. Bisa jantungan lagi. Mendoakan dirinya sendiri. Bantuin. Ya sudah, bilang ke gurunya itu. Ngomong begitu. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut Elsa menjadi obat nyeri dada. Memandang diri diri sendiri adalah satu yang harga dan merasa belum memperlihatkan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menggunakan emosi Kos. Ini juga gurunya. Iya Bu, saya memang mau tadi, jadi 21 tetap Bikin senang ibu, demi ibu. bisa Bu.
Mana Bu Cika? Dia bagian kolor. Habis itu kita rapikan lagi pakai Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? yang lagi mau rapikan. Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Namun saya harus tinggal kelas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi dari jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tiba di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh, ekspresi wajah yang datar dan ciri formal. Selamat pagi, Naren. Bu, saya terlambat. Dari sekolah masuknya jam 7, sekarang udah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu dapatkan? Yang sendiri dan Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyekai alarm saya Bu. Baik, kalau Naren tidak menyalahkan bagaimana, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan Ada saya, Kak Emma. ada lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Nadia. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mau kita lakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk semuanya. Sekarang saya kembali kepada Naren. Baik. Ya, itulah tadi Bapak Ibu video singkat tentang 5 posisi kontrol guru, mulai dari penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi di sini kita bisa memilih, bisa melihat bahwa kita sebagai guru sekarang kira-kira kita berada di posisi kontrol yang seperti apa. Ya, apakah dengan tadi yang mungkin penghukum ya sudah terlambat, banyak bicara lagi. Ya, dengan kata-kata mungkin yang terlalu tinggi, ya itu mungkin bisa membuat anak semakin bisa membuat dendam, ya bisa menyimpan dendam dengan gurunya.
atau sebagai pemberi rasa bersalah dengan kata-kata lembut, tapi itu tadi ya, dengan ada kata-kata lembutnya, kamu enggak kira-kira kalau ibu dimarahin sama ibu kepala sekolah, kira-kira gimana nak? Ya, ini gara-gara kamu loh. Kalau saya dimarahin sama itu kan betul-betul menjas anak bahwa ini gara-gara kamu saya yang jadi dimarahin. Ya, walaupun lembut sih, ya mungkin sering sih. Ini gara-gara kamu loh, sampai kita ketinggalan mata pelajaran itu bagaimana? Itu membuat rasa bersalah. Jadi pelan tapi lucu, ya, ya, pelan tapi, ya dalam. Atau teman tadi ya betul-betul kayak teman, ya. Datang jam berapa sih sayang? Ya, biasanya seperti gitu ya. Kalau guru sudah sama siswa itu sudah dekat, pasti bilang, kenapa sih kok bisa terlambat? Gak ada yang antar kak? Ada gini-gini kak? Ya sudah jangan gitu lagi ya. Dengan kata-kata lembut, tapi itu tadi kekurangannya biasanya kalau di posisi teman ini, siswa akan selalu bergantung sama kita. Oh ada kayak ibu ini, dikit-dikit ada, ya. Saya juga mencoba. Apakah dulu saya sebagai penghukum, memberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, ya. Di antara kelima ini yang paling bagus yang mana? Manajer. Iya. Kenapa bisa manajer? Ya. Ada gitu ya. Oh gitu. Jadi posisi yang paling betul adalah manajer, posisi yang paling baik adalah manajer, karena di posisi manajer itu yang pertama kita lakukan adalah melihat dulu ini aturannya jam berapa masuk sekolah secara detail. Kalau terlambat, keyakinan apa yang kamu langgar. Kemudian anak itu akan membuat solusinya sendiri buat dia. Tadi disampaikan kira-kira kalau kamu tidak mau terlambat, apa yang akan kamu lakukan? Gitu. Oh saya mau bangun pagi, mau nyetir alarm. Kalau tidak sempat nyetir alarm, seperti apa? Saya mau minta tolong. Nah, itu solusi. Jadi dia punya masalah, dia bisa memecahkan masalah sendiri. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita di sini guru-guru SD 012 sudah bisa menjadi manajer buat di kelas ataupun di rumah. Oh lupa. Ingat segitiga restitusi, ya. Segitiga. Ya, ini segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Di sini biasanya pada saat kita mendapatkan murid atau peserta didik yang punya masalah, ya kita akan mencoba mungkin kita sudah sering lakukan sih, cuma kita belum tahu bahwa yang kita lakukan itu ya menurut pakar atau prediksi pendidikan bahwa itu adalah sebuah tahap dari negatif positif, ya. Restitusi itu suatu cara di mana kita menyelesaikan permasalahan yang tadinya negatif, kita selesaikan dengan cara positif, ya, seperti yang menstabilkan identitas, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi kita memberi penguatan sama, ya, bahwa betul semua orang itu pernah melakukan kesalahan, nggak ada yang tidak. Kita kuatkan dulu, kita cari dulu, mungkin kalau kita dapat siswa, kita tanya dulu gimana kabarnya, ya. Tadi saya dengar katanya kamu marah-marah di kelas ya? Iya Pak, bagaimana nggak marah kalau gini. Ya, kita tanya lagi, kamu marah-marah karena kenapa? Alasannya apa? Kamu mungkin melakukan itu karena ada suatu alasan tertentu. Tidak mungkin tidak. Setelah itu langsung kita tanya, keyakinan apa sih yang telah kamu langgar? Pak, saya mungkin tidak menghargai atau tidak menghormati teman, ya. Habis itu kita suruh dia, ya, cari solusinya seperti apa. Jadi
tiga institusi ini betul-betul sangat bagus ya kalau saya pribadi sih. Karena di sini kita akan bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara itu tadi. Anak-anak naam ya, kita memberikan solusi, anak-anak juga akan mendapatkan masukan yang lebih baik. Jadi jangan sampai kita anak-anak datang sama kita karena ada masalah, ujung-ujungnya dapat masalah lagi gitu. Tapi kita kuatkan aja sih dengan hal-hal positif bahwa itu tadi, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, tidak ada yang sempurna. Jadi di sini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru akan berkata, berbuat salah itu yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, ini kata-kata untuk menguatkan bahwa supaya anak itu bisa berpikir lebih bagus lagi. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi ini kata-kata penguat ya. Pada saat siswa datang, kita panggil, biasanya sih di BK ya. Ini biasanya di BK, tapi kalau di SD biasanya yang menyelesaikan masalah adalah guru kelasnya sendiri ya. Dengan kata-kata seperti ini, mungkin siswa akan lebih kuat ya. Tapi jangan datang begitu, "Umi, kamu iya." Udahlah, pasti dihukum ya. Nggak seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah ya. Membantu siswa mengenali basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, dan survival. Guru akan berkata, kamu bisa aja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa ya. Apa yang penting buat kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Moga kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus emosi, marah, dan lain-lain. Ya, jadi di sini dengan kata-kata yang selembut atau sebagus ini, mungkin anak juga tadi akan merasa bahwa oh iya ya, iya Pak, betul. Mungkin dia marah-marah, mungkin dia bisa melakukan hal yang dianggap mungkin bisa memukul ya, tapi itu tadi dia tidak melakukan, sehingga guru akan berkata, kamu bisa aja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan, itu bisa saja. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita yakini? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kalian mau jadi anak atau murid yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ini? Kamu akan menjadi orang yang seperti apa?